Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para Tribuners dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Lisma Noviani di acara Women's Corner masih dalam edisi Hari Kartini 2025. Telah hadir bersama kami sosok perempuan yang sedang menyala hari ini atau sesuai dengan tema kita Kartini menyala Kartini Sumsel. Beliau adalah Wakil Bupati Muara Enim, Sumatera Selatan, dan beliau adalah perempuan pertama yang menjadi Wakil Bupati Muara Enim dalam sejarah Kabupaten Muara Enim. Kita sapa dulu Ibu Insinyur Hajah Sumarni MSI. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Mbak Risma. Iya, selamat datang di studio Terima kasih. Geraha Tribun Bu. Saya mengucapkan selamat kepada Ibu yang telah dilantik sejak 20 Februari 2025 dan menjadi perempuan pertama Wakil Bupati di Muara Enim dalam sejarahnya ya Bu ya. Iya. Oke, Bu, sebelum kita bahas tentang Hari Kartini dan juga bagaimana menanamkan semangat RA Kartini kepada generasi muda, saya pengen tanya dulu bagaimana rasanya jadi Wakil Bupati perempuan pertama dan boleh cerita sedikit perjalanannya sehingga menjadi Wakil Bupati Muara Enim. Jadi alhamdulillah menjadi Wakil Bupati di salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Selatan ini belum pernah termimpikan sebelumnya oleh saya karena background saya adalah ASN. Jadi tahun 96 itu saya udah menjadi CPNS. Namun karena walaupun kita dituntut untuk mengaplikasikan ilmu-ilmu yang kita dapat pada waktu kuliah, bagaimana untuk mengejar karir, namun kita tidak bisa melupakan kodrat kita sebagai perempuan. Jadi pertama kali saya dilantik sebagai PNS itu di dinas di Pemprov itu sebagai staf di protokol, kemudian lama di situ kembali ke dinas pertanian sesuai dengan background saya. Iya, insinyur pertanian. Insinyur pertanian, ya. Tapi itulah tadi karena kita tidak melupakan kodrat sebagai istri dan ibu dari anak-anak. Jadi waktu itu dua pilihan yang sulit. Jadi saya memang nggak konsen untuk mengejar karir karena anak masih kecil-kecil. Jadi saya banyak beraktivis itu membantu Ketua PKK Provinsi sebagai sekretaris di sana. Ya, kemudian pada tahun 2021 disitulah saya memberanikan diri mengambil keputusan yang besar. Jadi saya mengajukan pensiun dini. Nah, tapi karena memang dari muda saya memang hobi berorganisasi, baik dari SMA, kemudian kuliah, dan setelah bekerja pun saya terlibat di beberapa organisasi. Nah, di situ saya mengajukan pensiun dini dan bismillah mulai melangkahkan kaki di dunia politik. Dan 2021 berarti 4 tahun yang lalu ya? Iya, di situ belajar bagaimana berinteraksi karena organisasi yang biasa saya gelutin, organisasi wanita itu beda ternyata dengan politik. Dan alhamdulillah pada tahun 2024 yang lalu saya memberanikan diri untuk maju dalam pilkada dan alhamdulillah ternyata untuk tahun 2024 ini banyak sekali peminat dari kaum perempuan. Ini menunjukkan bagaimana kesetaraan gender ini sudah mulai diakuin karena dari 4 paslon itu ada 3 yang perempuan. Dan alhamdulillah pada tanggal 20 Februari yang lalu kami sudah dilantik serentak oleh Presiden di Istana Negara dan hari kemarin tanggal 20 itu tepat 2 bulan saya bersama Pak Edison ini menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Muara Enim. Latar belakang insinyur pertanian, kemudian baru 4 tahun yang lalu masuk terjun di dunia politik. Itu cita-citanya apa sih Bu sebenarnya? Cita-cita saya sebenarnya bagaimana saya bisa
ikut berkiprah di masyarakat. Memang hobi saya dengan pertanian, Ya. tapi S2 saya itu saya di manajemen publik. Mm-mm. Dan kita sekarang ini dituntut bukan hanya memahami di satu bidang, Ya. di satu sisi, dan itulah alhamdulillah selama 25 tahun saya juga bergelut di PKK. PKK. Di sana itu seperti Mbak Risma ketahuin itu ada 10 program pokok PKK. Ya. 10 program pokok PKK itu udah mewakili dari beberapa dinas. Ada Ya. dinas pertaniannya, ada pendidikan, koperasi, agama, Kesehatan. kesehatan, banyak sekali kompleks. Jadi bagaimana kita dituntut untuk menguasai semua bidang, semua ilmu. Dan alhamdulillah itu menjadi bekal saya di dalam melaksanakan pemerintahan di Kabupaten Muara Enim ini, alhamdulillah tidak mengalami kesulitan. Ya, ya. Saya salah satu orang yang seneng kalau di dalam pemerintahan itu ada ceweknya. Berarti kalau minim-minimnya persoalan perempuan pasti udah paham kan, Bu? Iya, terwakilin. Udah paham berarti kan, Ibu. Iya. Nah, mungkin dalam 2 bulan ini dan seterusnya nanti, apakah program-program yang ingin Ibu jalankan untuk Muara Enim ini, Bu, sebagai wakil bupati? Iya, insya Allah. Terutama untuk perempuan ya, Bu, ya, dan Iya. anak. Kami bersama Pak Edison itu ada 20 program strategis. Tentu saja karena posisi saya sebagai keterwakilan dari kaum perempuan, di dalam 20 program strategis tetap saya perjuangkan, saya masukkan program-program apa yang menjadi keinginan dari kaum perempuan. Dan 2 bulan yang sudah kami jalanin, kami sudah menyusun dan membuat regulasi dasar hukum dari pelaksanaan program-program ini yang memastikan insya Allah ini bisa berjalan tanpa halangan. Jadi di situ kita ada pemberdayaan ekonomi perempuan, UMKM, kemudian pelatihan-pelatihan, dan kita juga ada penekanan angka pengangguran, penekanan angka kemiskinan, itu kita prioritaskan juga antara lain untuk kaum perempuan. Wah, itu kabar gembira buat kaum perempuan di Hari Kartini seperti sekarang ya, Bu, ya. Oke, Bu. Nah, sekarang kita mulai masuk ke tema kita tentang Hari Kartini, Bu. Apa makna Hari Kartini menurut Ibu? Ya, makna Hari Kartini seperti yang kita ketahui, Raden Ajeng Kartini bukan hanya pahlawan nasional, tapi beliau adalah simbol kekuatan, simbol perubahan, simbol inspirasi bagi kaum perempuan di dalam menggapai apa yang dicita-citakan atau mimpi-mimpi. Karena Raden Ajeng Kartini bukan hanya inspirasi bagi kita untuk maju dan sukses bagi diri kita sendiri, namun kita bagaimana bisa memberi manfaat bagi masyarakat banyak dan memberi kesempatan bagi masyarakat luas untuk berkontribusi di dalam pembangunan. Jadi kesetaraan gender ini alhamdulillah mulai bisa disamakan, udah tidak jadi masalah lagi. Tidak jadi masalah lagi, namun itu tetap kita gaungkan, kita harus perjuangkan hak-hak kaum perempuan. Ya. Nah, sekarang kan era milenial ya, Bu, ya. Jadi kita dihadapkan pada generasi-generasi Gen Z yang apa ya, yang terkenal dengan teknologi, sudah bersatu dengan teknologi. Kemudian juga ada negatifnya nih, katanya Gen Z itu mager, terus kadangnya suka pesimis, terus nggak peduli sesama gitu ya, Bu. Nah, kira-kira bagaimana menanamkan inspirasi dari RA Kartini kepada generasi muda, terutama Gen Z? Ya, tentu saja dengan perkembangan zaman, dengan teknologi yang demikian pesat, mungkin akan ada perbedaan. Kalau zaman dahulu RA Kartini itu menyuarakan aspirasi, menyuarakan keinginannya itu melalui surat, melalui tulisan. Nah, di zaman sekarang dengan teknologi yang demikian canggih, anak-anak kaum milenial, Gen Z, nah tentu saja ini juga akan mengalami perubahan. Nah, disinilah kita memberikan
pendidikan anak-anak sejak dini, pembentukan karakter, jangan sampai dengan arus perubahan teknologi ini akan memberikan dampak negatif. Ya. Tentu saja ini bukan hanya dari keluarga, dari ibu, dari orang tua, namun juga dari sekolah, kemudian pemerintahan. Kita harus memberi pengertian, penanaman kepada anak-anak bahwa teknologi ini bukan menjadi suatu masalah, memberikan dampak negatif, tapi mari kita manfaatkan teknologi ini untuk perkembangan zaman dan memberikan kemudahan akses-akses bagi kita. Ya. Jadi kalau ini kita literasi digital itu Ya. perlu kita kembangkan. Jadi teknologi diarahkan ke hal situ yang ya, positif, ya. Insya Oke. Allah itu akan membantu, mempermudah di dalam tujuan kita mencapai impian-impian itu tadi. Ya, kalau misalnya Kartini kan tadi menyampaikan dengan surat-surat Iya. ya Bu ya. Nah, cara kita untuk menyampaikan pesan-pesan misalnya nasihat kepada generasi muda mungkin seperti apa Ibu, punya tips buat ibu-ibu di rumah? Ya itulah, tentu saja beda zaman, beda juga Iya. pola asuh. Betul. Ya, disinilah mungkin kita perlu, orang tua juga harus memahami perkembangan teknologi ini. Jadi ibu-ibu juga dituntut harus bisa dengan gadget ini ya. Jangan Jadi gaptek ya Bu ya. Iya, jangan gaptek. Nah, jadi anak-anak harus kita dampingin. Tentu saja banyak hal, banyak program yang kita bisa manfaatkan melalui teknologi ini. Pendidikan ini bisa kita melalui dengan hal-hal yang positif. Edukasi buat anak-anak itu melalui aplikasi-aplikasi atau ke film-film yang sederhana. Karena anak-anak sekarang walaupun umur 2 tahun itu kan sudah suka megang Iya. HP. Nah, jadi bagaimana kita memberi pendampingan kepada anak-anak bahwa mereka memanfaatkan gadget ini sesuai dengan batasan dari usia. Dan dari teknologi ini juga kita bisa mengakses, kalau untuk yang anak-anak sekolah bagaimana mereka memanfaatkan gadget ini untuk mendukung sekolah mereka mencari informasi yang lebih cepat. Dan tentu saja kalau yang sekarang ini kita bisa memanfaatkan konten-konten melibatkan, kalau untuk informasi ataukah edukasi pendidikan itu melalui TikTok, melalui Facebook, melalui Instagram untuk hal-hal yang positif. Ya. Jadi bukan menjauhkan ya Bu ya, tapi pendampingan, ya, edukasi kepada anak-anak, batasan-batasan yang kira-kira ini tidak akan mempengaruhi negatif bagi pertumbuhan kembang anak itu. Oke. Nah, sekarang kita bicara generasi yang perempuan ya Bu ya. Jenjang pendidikan udah terbuka lebar nih. Kemudian akses juga bisa diakses oleh generasi perempuan. Sebenarnya tantangan terberat generasi muda terutama perempuan di zaman global seperti sekarang apa Bu kira-kira? Dan bagaimana solusi dalam menghadapinya? Itulah tantangan sekarang ini sebenarnya. Kita ini masih ada belum keberanian untuk menyuarakan, untuk berbuat, karena mungkin belum adanya rasa percaya diri, kemudian keterbatasan dengan sosial media maupun budaya. Kadang-kadang takut tidak berhasil, takut kegagalan, tapi percayalah, kegagalan itu adalah sukses yang tertunda. Insya Allah. Jadi mari kita kembali ke semangat Kartini. Semangat Kartini, bagaimana dia menyuarakan keinginan-keinginan itu, walaupun banyak rintangan, banyak tantangan, tapi alhamdulillah sekarang kita bisa menikmatin apa yang sudah diperjuangkan oleh beliau. Jadi kita jangan berputus asa gitu. Ketika kita ketemu dengan halangan atau kegagalan, ingat kembali bagaimana semangat Raden Ajeng Kartini zaman dulu bisa menyuarakan keinginan-keinginannya itu. Jadi segi pendidikan misalnya Ibu ya, anak-anak kalau mungkin di desa ya masih umur sekian nikah gitu, masih nggak Bu sekarang? Kalau di Muara ini seperti apa Ibu? Masih ada beberapa daerah. Nah itulah yang menjadi PR kita bersama.
yang menjadi program-program kami di pemerintah Kabupaten Muara Enim ini bekerja sama tentu saja melalui pemberdayaan perempuan dan anak. Selain kita sosialisasi, kemudian kita juga memberikan edukasi sejak dini di sekolah-sekolah, maupun kita mengadakan seminar-seminar, penyuluhan, dan kita juga melibatkan organisasi wanita yang ada di Muara Enim, ada Dharma Wanita, ada GOW, Gabungan Organisasi Wanita, ada PKK. Jadi kita lintas sektoral. Bukan hanya menjadi tanggung jawab dari pemerintah saja, namun masyarakat dan seluruh organisasi yang ada bagaimana menyikapin daripada angka pernikahan usia dini. Nah, ini ada beberapa yang menjadi masalah itu karena ketidakmampuan. Nah, ini yang tugas dari pemerintah, bagaimana kami di Kabupaten Muara ini membuat program sekolah gratis. Jadi sekolah gratis tidak ada alasan lagi bagi anak-anak ini tidak melanjutkan sekolah, tidak ada biaya. Dan kami bersama Pak Edison bukan hanya memberikan sekolah gratis, termasuk untuk seragam, kemudian sepatu, tas, termasuk peralatan sekolah itu pun kita berikan gratis. Jadi inilah salah satu bentuk dari perhatian kami pemerintah kabupaten untuk menekan angka usia perkawinan. Jadi anak-anak insya Allah pada usia dia wajib belajar, ini bisa menikmatin pendidikan secara nyaman, tidak lagi memikirkan mau beli seragam, mau beli sepatu, dan yang jelas ini akan kami libatkan penjahit-penjahit lokal. Jadi bukan hanya kita, jadi kita juga menekan angka kemiskinan, kita juga mengurangi pengangguran, yang jelas meningkatkan income bagi penduduk setempat. Jadi itu akan mungkin digulirkan tahun ajaran baru ini kemungkinan, Bu? Iya, ini sudah kita kan memang sekarang induk sudah ketuk palu, sudah paripurna, tapi sesuai dengan impres dari pusat bahwa ini karena kita juga menyesuaikan anggaran dengan makan bergizi gratis, ini boleh ada pergeseran anggaran. Nah, pergeseran anggaran ini, efisiensi anggaran itu boleh dilakukan dan manfaatnya itu sudah ditentukan oleh pemerintah pusat. Salah satunya ada bidang pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan. Nah, ini sejalan dengan program kita. Kami memastikan bahwa di tahun 2025 ini bisa berjalan. Iya. Dimulai mungkin dari SD apa TK, Bu? Mulai TK, SD sampai ke SMP. Karena itu yang menjadi kewenangan dari kabupaten. Kalau SMA itu kewenangan dari provinsi. Jadi mungkin 2005 ini akan menjadi tahun pertama ya, Bu ya? Iya. Untuk sekolah gratis untuk generasi tadi ya, Bu ya, generasi Z kita ya. Ini tahun kemarin sudah, karena 5 tahun yang lalu itu sudah dilaksanakan waktu itu di zaman Pak Ahmad Yani, itu sudah dilakukan. Namun sekarang kita melakukan penyempurnaan, penyempurnaan dengan memberikan seragam, bukan hanya seragam, tapi itu ada sepatu, tas, dan peralatan sekolah. Jadi lebih kita sempurnakan lagi. Kalau gitu kita pindah ke Muara Enim aja ya. Biar bisa merasakan sekolah gratisnya dari Ibu. Nah, Bu, itu tadi bidang pendidikan. Nah, bagaimana untuk bidang kesetaraan gender sesuai dengan tema kita hari Kartini? Bagaimana upaya pemerintah, terutama Ibu sebagai Wakil Bupati dalam kesetaraan gender dan juga pemberdayaan perempuan? Iya. Jadi kita melalui pemberdayaan perempuan dan anak, kita juga membuat desa-desa itu ramah perempuan dan ramah anak. Nah, jadi kita ingin memberikan kepastian bagi ibu-ibu dan anak-anak di dalam mendapat baik itu pendidikan, kesetaraan gender, dan ini sudah kita lakukan juga dengan membuat Perda nomor 5 tahun 2023. Jadi ini sudah berlanjut. Selain itu juga di dalam penyelenggaraan di Pemkab ini sudah ada kepala-kepala dinas yang perempuan. Itu ada dinas kesehatan, ada ketahanan pangan yang perempuan, pemberdayaan perempuan itu perempuan juga. Terus ada juga beberapa di Kabak itu sudah dipegang perempuan. Artinya
ini sudah banyak perempuan-perempuan yang berkiprah di Birokrat. birokrat. Artinya banyak yang punya potensi. Ya. Jadi jangan takut kalau kita itu tidak mampu, walaupun perempuan, ternyata perempuan pun diberi kesempatan, mereka bisa juga memberikan tanggung jawab dan mampu membuat inovasi-inovasi yang sangat baik. Kemudian kalau di DPR itu ada 7 perempuan di DPR Kabupaten Muara Dari Enim, Muara Enim, ya DPR keterwakilan. RD, ya. Ya, tapi memang dengan jumlah yang seperti itu masih dirasa belum memadain. Jadi kami mungkin akan memberi kesempatan kepada kaum perempuan untuk memberikan sumbangsi pemikirannya untuk sama-sama membangun Kabupaten Muara Enim ini. Iya. Ramah perempuan tadi seperti apa Ibu? Iya, ramah untuk desa ya. untuk desa, ya ramah perempuan. Jadi di situ juga kita akan berikan kepada perempuan ini bagaimana mereka bisa membantu ekonomi keluarga. Kita bekalin perempuan-perempuan ini dengan kemampuan, dan ini juga sejalan. Kita juga ada program UMKM itu, kita bukan hanya melatih kaum perempuan untuk mereka bisa menambah income keluarga. Setelah mereka kita latih, ini mereka kita beri bantuan modal dengan bunga yang rendah tanpa agunan. Setelah mereka berproduksi, ini juga akan kita bantu untuk pemasaran. Ya, insya Allah nanti kita juga akan membuat event-event tingkat provinsi. Kalaupun nanti banyak tamu dari luar provinsi, pulangnya mereka akan mencari oleh-oleh. Nah, kita akan sudah ada si gerai, tapi ini akan kita aktifkan kembali karena itu sudah kita bina one village one product. Satu desa minimal satu produk unggulan. Ya, jadi banyak sekali potensi. Kita ada 256 desa yang tersebar di 22 kecamatan. Masing-masing mempunyai potensi yang beda-beda. Ya. Dikumpulkan lah di satu kita event kumpulkan, mungkin ya Bu ya. Ya. Jadi nanti kalaupun ada dari Palembang, dari kabupaten manapun yang soal ke Muara Enim bisa melihat dari satu gerai itu, bisa dilihatlah apa yang menjadi unggulan dari 22 kecamatan. Wah, ini apa namanya, memang suatu gerakan yang bagus ya Bu ya. Iya. Itu jadi dimulai dari pemberdayaan perempuan. Pemberdayaan ya, perempuan. Ya. Oke. Nah, untuk khususnya ke generasi muda, Ibu, mungkin kita udah di ujung-ujung nih. Apa pesan Ibu sekali lagi buat para generasi muda, terutama perempuan, khususnya yang mungkin ada di Kabupaten Muara Enim? Iya. Jadi untuk kaum perempuan, bagi adik-adik Gen Z, ayolah kita berani menyuarakan pendapat, berani bermimpi, jangan takut kita ini ketemu dengan kegagalan. Jadi mari kita kembali ke semangat dari Kartini, bagaimana kita mewujudkan cita-cita ini. Insya Allah dengan semangat, dengan upaya kita, insya Allah apa yang menjadi harapan-harapan itu bisa terwujud. Iya. Ya. Oke, Bu, sekali lagi mungkin semangat RA Kartini itu ialah, ada salah satu kutipan dari RA Kartini, Bu, mungkin saya baru ingat bahwa kita bisa menjadi manusia seutuhnya tanpa meninggalkan wanita seutuhnya. Boleh Ibu, makna dari kutipan RA Kartini ini? Itulah tadi, walaupun kita menuntut kesetaraan gender, walaupun kita seperti saya di posisi di pemerintahan, di eksekutif, yang notabene artinya menyita waktu 24 jam, dan ini artinya akan mengurangi dari perhatian kepada keluarga. Tapi setinggi apapun karir itu, kita harus bisa membagi waktu untuk keluarga, karena terutama kita bangun dari keluarga dulu. Insya Allah kalau pondasi awal ini kuat, baru nanti ke masyarakat yang lebih luas. Iya. Contohnya Ibu ya, Ibu informasinya tadi baru menghadiri pelantikan anak sebagai notaris. Alhamdulillah. Jadi itu anak saya yang tua, yang pertama. Yang pertama itu. Iya. Jadi dia kemarin S1 di Unsri, ngambil sarjana hukum. Kemudian S2 notaris di Unsri juga. Dan alhamdulillah hari ini
beliau dilantik tadi di juri Hotel Grand Juri, juri dilantik dan sudah sah. Karena ini agak susah juga kemarin tesnya kan, dan alhamdulillah kebetulan beliau juga dapat penempatan di Kabupaten Muara Enim. Iya. Luar biasa. Terus yang kedua, Bu? Yang Anaknya? kedua itu dokter, ya itu dari Unsri juga. Udah sekarang selesai juga? udah selesai, jadi udah kerja di Hermina 2 tahun. Iya, terus ada lagi? Ada lagi satu yang bungsu. Satu lagi, yang bungsu di Unila masih kuliah. Yang ngambil teknik informatika. Iya, itu mudah-mudahan ini buah dari kerja keras ya, Bu ya. Alhamdulillah. Dalam membagi waktu antara keluarga dan karir tadi ya, Bu ya. Karena selama ini 25 tahun saya PNS itu, Mbak, itu tidak mengejar karir. Karena saya selain PNS saya juga aktif di PKK. Iya. Nah, jadi karena harus membagi dengan keluarga. Tapi itulah tadi, tidak ada yang terlambat. Ya. Gitu. Kalau memang sudah garis tangan gitu kan, sudah ini ternyata setelah selesai saya mengundurkan diri, resign dari PNS, ternyata kembali lagi ke eksekutif dengan jabatan baru, wakil bupati. Kita nggak tahu jalan dari kita nggak tahu rahasia Allah itu. Iya. Oke, Ibu, terima kasih atas sharingnya. Terima kasih. Dari tadi kita sudah ngomongin soal kegiatan di Wakil Bupati, kemudian tentang Hari Kartini, dan juga buat keluarga semoga sukses terus ya, Bu ya. Ya, makasih Mbak dan Risma. juga semoga lancar tugas-tugasnya sebagai Wakil Bupati Muara Enim. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Ya, demikian teman-teman Tribuners dimanapun berada. Itu tadi perbincangan kita dengan Wakil Bupati Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, Ibu Haja Insinyur Sumarni MSI. Semoga mendapat inspirasi, menjadikan inspirasi buat kita semua. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.